Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah Paskah kedua yang kita lakukan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 70 ayat 6. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi sebuah situasi yang sangat sulit, kita berharap agar Tuhan segera datang menolong kita. Bahkan sering kita terkadang memburu dan memaksa Tuhan untuk segera datang dan bertindak dan membebaskan kita. Itulah naluri kemanusiaan kita, di mana ketika menghadapi yang namanya penderitaan, menghadapi kesengsaraan, atau menghadapi yang namanya kemiskinan, kita buru-buru dan hendak memaksa Tuhan untuk bertindak dan membebaskan kita. Apalagi dalam 1 tahun terakhir ini, ketika COVID-19 melanda kita sering berdoa dan memang kita terkadang memaksa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Tetapi waktu Tuhan yang berjalan dan waktu Tuhan yang nyata, bahwa setelah 1 tahun kita menjalani masa COVID, akhirnya berita kabar baik, ditemukannya vaksin, membuat kita sedikit lega dan sedikit agak lebih berani untuk bertindak, untuk beraktivitas di luar rumah. Dan itu merupakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Pada saat pemazmur menuliskan nas firman Tuhan pada malam hari ini, persoalan kesengsaraan, persoalan kemiskinan, persoalan kebutuhan adalah alasan bagaimana pemazmur berseru kepada Tuhan, sehingga dia berdoa dan memanggil nama Tuhan. Dia berseru agar Tuhan segera datang membebaskan dia, agar Tuhan segera datang memberikan kelepasan dan memberikan sukacita dalam hidupnya dan juga dalam kehidupan bangsa Israel. Seolah-olah terkesan pemazmur memaksa Tuhan untuk bertindak dan membebaskan dia segera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ternyata waktu Tuhanlah yang nyata. Memang Tuhan membebaskan pemazmur dari namanya belenggu kesengsaraan, dari namanya kemiskinan, dan yang namanya pergumulan yang dia hadapi. Kalaupun Tuhan mendengarkan doa dari pemazmur, itu hendak mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lepas daripada orang-orang yang percaya. Dia senantiasa memperhatikan, dia peduli kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan kita yang sering kita panjatkan kepada Tuhan, disitulah sebenarnya kita berbicara dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Apa yang menjadi jawaban doa kita? Apa yang menjadi jawaban seruan kita? Demikian halnya dengan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sering manusia itu berseru untuk memperoleh keselamatan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk membebaskan manusia itu, membebaskan orang-orang yang berseru kepada Dia. Demikian juga dengan keselamatan kita. Tuhan pada waktunya datang ke dunia ini, dan waktu Tuhan yang berlaku untuk keselamatan manusia melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia datang, dia lahir, dia mati, dia sengsara untuk kelepasan dosa-dosa kita. Yang mau kita lihat dalam peristiwa Paskah, bahwa waktu Tuhanlah yang berjalan, yang berlaku untuk keselamatan manusia. Bahwa Tuhan sendiri datang melawat umatnya. Dan kita belajar dari pengalaman pemazmur dan penderitaan Tuhan Yesus
dalam passion ini bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah untuk membebaskan kita umat manusia. Kalaupun kita mengalami penderitaan pada saat ini, berita passion firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita berseru kepada Tuhan dan kita serahkan Tuhan yang bekerja untuk membebaskan kita dari yang namanya segala belenggu kesengsaraan, segala belenggu kemiskinan dan pergumulan yang kita hadapi. Dalam peristiwa passion yang kita boleh rayakan, yang boleh kita peringati, bahwa penderitaan Yesus adalah cara Tuhan yang baik dan tepat agar kita melihat bahwa kita benar-benar berharga di hadapan Tuhan. Pemazmur berseru kepada Tuhan, tetapi waktu Tuhan yang jadi. Waktu Tuhanlah yang jadi untuk kebebasan kita, untuk penebusan kita, dan untuk keselamatan kita. Dan cara Tuhan yang jadi untuk membebaskan kita dari dosa melalui kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali Tuhan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk membebaskan kami dari pergumulan kami, dari kesengsaraan kami, terlebih Tuhan dari dosa-dosa kami. Tuhan bertindak dengan cara Tuhan sendiri melalui kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, melalui sengsaranya dan melalui peristiwa salib yang boleh kami peringati di malam passion ini. Biarlah Tuhan melalui penderitaan Tuhan yang boleh dialami anak-Mu Tuhan Yesus Kristus membuat kami lebih dekat lagi, lebih mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan kami memohon kepada Tuhan, tetapi kami belajar untuk sabar, untuk menerima tindakan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.